menggunakan GoTo Campaign. Destinasi Selatabi Channel kali ini kira-kira kemana ya? Yang pastinya bakal seru seperti video-video yang sebelumnya. Jadi jangan lupa video kali ini di like, comment, share, dan yang belum subscribe, ayo cepetan di subscribe. Loncengnya juga dinyalain. Jadi ayo kita mulai Destinasi Selatabi Channel yang ketiga ini. Yeay! I was up and about, ready to go out, but then I thought, man, what's the point? There are roads filled blind, tears are running fast, still apathy is all I've got. And I know it's hard to keep up sometimes, and I know I just want to make things right. But as the sun goes down and shadows fill the town. 13. Jadi ayo kita masuk ke Shinkansen-nya. Down underground, trapped in the freezing, that's what freezing. Nah, kita udah sampai di dalam Shinkansen-nya dan udah jalan. Pas banget. Nah, kali ini kita nggak beli Ekiben, kita belinya onigiri karena tadi nggak ada waktu, jadi kita cuma bisa cepet-cepet beli onigiri. Jadi kita beli onigiri bekalnya. Terus perjalanan kita dari Tokyo sampai tempat tujuan ini memakan waktu sekitar 2,5 jam. Jadi kalau udah sampai, gue bikin video lagi. I was wondering how things are going south. Karena lagi tidur, kalau saya naik transportasi ke sini Shinkansen, saya langsung tidur. Nah, aku cek pemandu. Aku jadi pemandu lagi deh. Di Osaka. Tahu nggak kenapa gue se-exciting ini ke Osaka? Karena gue tuh bener-bener pengen ke Osaka. Karena kan guru gue kan, guru waktu gue sekolah di bahasa Jepang kan orang Osaka, dan gue tuh ngeliat kayaknya tuh dia asik banget. Jadi gue pengen tahu gimana sih orang-orang Osaka. Plus di Osaka ini kan ada USJ. Jadi kita juga bakalan ke USJ. Jadi gue udah senang banget. Gue udah nggak tahu mau ngomong apa. Nah, by the way, gue pikir ya Osaka itu orangnya nggak sebanyak di Tokyo, tapi ternyata lihat dong, banyak banget, sama aja kayak di Tokyo. Aduh, habis ini kita mau muter-muter, jadi tetap ikutin terus ya. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast. Tuh, kalau orang Osaka naik eskalatornya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Kalau orang Tokyo kan sebelah kiri. Nah, setelah sampai di Osaka, kita itu langsung mau pergi ke Castle atau Istana Osaka. Nah, by the way, ini sekedar info buat kalian. Osaka ini dia itu pernah menjadi ibu kota Jepang. Ibu kota Jepang kan waktu itu ada Kyoto, Kamakura, dan Osaka juga pernah menjadi ibu kota Jepang. Dan ini gue sekarang lagi di Taman Osaka. Nah, di Taman Osaka ini ada Castle atau Istana Osaka. Jadi kita ke sana dan gue mau ngejelasin sejarah Istana Osaka ini. Udah kelihatan tuh di sana tuh. Jadi kita jalan ke sana ya. Don't tell your friends we're so done. It never ends. You having fun. Ooh, go and say it like a mantra. Nah, di Taman Istana Osaka ini kafenya tuh ada banyak. Ada Airbucker, tentunya pasti ada Starbucks, dan ada Lawson, dan banyak tempat-tempat duduk yang bagus-bagus. Jadi ya kalau kita capek ke istana atau Castle Osaka ini, kita bisa duduk-duduk cantik di tamannya.
Ih, dia nggak malu ya, kan? Bapak nggak malu ya, Pak? Aku nggak malu kucing. Sekarang. Ya ampun. Malu dong. Malu dong, orang lihat-lihat dong. Ini ya, kalau sakura pasti bagus banget karena ini tuh pohon sakura, pasti bagus banget. Ngeliat sakura sambil ngeliat danau, ada istana, bisa ngeliat gedung. Bah, ini yang gue suka dari Jepang, mereka tuh pasti ada taman dan tamannya bersih. Bukan. Gue pikir anjingnya Toshi, ternyata bukan. Hanya warnanya aja yang Ini lebih cantik, paling cantik. sombong. Jangan bilangin kayak gitu ya. Sok. Oke, jadi kita naik ke atas, oke? Loh, ini mana, Pak? Aku pikir ini. Tadi udah kelihatan, tapi tiba-tiba hilang. Mana? Oh, itu. Karena di sana. Gila. Kelihatannya gitu deket, ternyata jauh. Belum nyampe. Ada. Udah panas, anginnya sih angin dingin gitu kan, cuman kalau jalan jadi panas. Buka jaket, jadi kecek aku sembrewing, maafkan kejerakanku guys. Akhirnya kita sampai ke pintu masuknya, jadi ayo kita masuk, go. Dari sini udah kelihatan. Ada anak-anak sekolah Jepang, kawaii kan? Pintu mana ya? Masih jauh ya? Mana ya? Masih jauh. Astaga. Dipikirnya udah langsung bisa masuk. Kita masih jalan. Aduh. Oh. Nah, sebelum masuk ke kastel atau istana Osaka ini, tentu aja ada pemeriksaan suhu. Isi data kalau masuk, ada panas nggak dalam beberapa hari ini gitu. Punya panas, batuk, atau hal-hal yang lain harus diisi di sini. Oh, kita udah masuk. Ya ini pamflet, leaflet. Kayaknya di dalam ada museum juga tentang Toyotomi Hideyoshi. Itu orang yang buat Osaka-jo. Ada peta dan ini kita ada sejarah juga. Jadi aku lagi mau belajar. Kalian tahu nggak sih, ini pas masuk bukan kayak istana castle yang biasa kayak yang kita pergi di Okinawa, di Tokyo Tower Hiroshima gini gitu kan, bukan kayak gitu, tapi dia tuh kayak, lihat dong, kayak gedung-gedung perkantoran gini ya, ada lift, bolehlah ini juga istana Osaka. Nggak bisa pakai. Yang ini biasanya bisa pakai, tapi gara-gara corona nggak bisa pakai. Biasanya 500 yen untuk pakai gini. Udah mau jadi biasa mau pakai gini. Oke.
istana yang ini itu dibangun waktu kerajaan Toyotomi. Jadi dia dibangun di waktu kerajaan Toyotomi, dan waktu itu karena ada perang, jadi Toyotomi versus Tokugawa. Jadi istana ini dihancurkan oleh kerajaan Tokugawa dan dibangun lebih tinggi waktu kerajaan Tokugawa, dan yang sekarang ini ketinggiannya di 54,8 meter. Kalau yang dulu Toyotomi di ketinggian 39 meter. Ini adalah gambaran perang antara kerajaan Toyotomi dan Tokugawa. 参戦した筑前福岡の大名黒田長政が戦勝を記念して描かせたものと伝えられている。座席には同じく5月7日大阪城が落城した折の下に極まりない混乱の様子が極めて詳細に描かれている。Ada histori dari nomor 1 sampai nanti nomor 19. Itu histori tentang sejarah kerajaan Toyotomi Hideyoshi. Di lantai paling atas. Wow. Wow. Keren. Besar loh ternyata. Bener kan tadi? Pasti ya, di semua istana atau castle di Jepang tuh pasti mereka ada kayak lambang ikan kayak gini nih. Kan namanya saja. Toshi pun ragu, pokoknya ada ikan lah di atasnya. Wow, ini keren banget, ini tuh baru dibangun. Ini tuh bangunannya versi, karena udah direnovasi, jadi renovasi versi ketiga lah. Jadi modern banget, sampai ada lift, tau nggak? Jadi Gedung ya, gedung. Iya, mirip gedung, jadi benar-benar modern banget. Jadi tuh, dari besi kayak gini, wow. Misalnya jatuh apa gimana, aman, karena karena dijaga kayak gini. Keren iPhone ya? juga nggak jatuh ya. Oh, dia masih baper gara-gara iPhone-nya dia jatuh. Dan tau nggak, ini kan ada sungai ya. Kegunaan sungai ini itu waktu zaman dulu kalau ada musuh masuk, biar mereka tuh susah masuk ke sini. Jadi mereka tuh harus berenang, dan dari atas ini tuh pengawal istana itu mana. Jadi orang-orang yang nyebrang ke sini susah. Castle ini itu bangunannya adalah renovasi versi ketiga. Jadi versi pertamanya itu adalah versi waktu kerajaan Toyotomi. Nah, Toyotomi ini itu dia waktu jayanya ya, masa jayanya ini nggak mungkin dong nggak ada lawan. Nah, Toyotomi ini kan dia kerajaannya berjaya pada tahun 1600-an, dan dia mempunyai lawan. Dan lawannya ini adalah kerajaan Tokugawa. Akhirnya kerajaan Toyotomi sama Tokugawanya mereka berantem, dan Tokugawa menang. Karena Tokugawanya menang, otomatis castle ini dirubah dong. Karena kan Toyotomi udah kalah, jadi digantilah ke istana atau castle bernuansa kekuatan Tokugawa. Jadi itu renovasi kedua. Terus kenapa bisa sampai ketiga? Karena istananya ini tuh dia sempat terbakar. Terbakarnya tuh ya ada karena perang, juga karena ada petir. Lucu kan? Jadi castle terbakar karena petir. Jadi akhirnya dibangun kembali, akhirnya menjadi castle istana yang sekarang. Jadi ini termasuk renovasi yang ketiga.
1931. Tuh. Versi 3. Versi ketiganya mulai dibangun itu pada tahun 1931. Jadi udah sekitar 90 tahun lamanya dibangun. Tapi dibangunnya tuh gak segampang yang kita lihat. Karena walaupun dibangun 30 tahun kemarin itu baru mulai diperbaiki sampai akhirnya jadi ke tempat yang tadi kita pergi. Jadi sekian video kali ini, video di Istana atau Castle Osaka. Kameramennya bikin takut, jalan mundur-mundur, takut. Nah, jadi sekian video kali ini, tapi jangan takut karena masih ada video-video seru lainnya di Osaka. Bukan cuma jalan-jalan, kita juga bakal hunting makanan. Jadi ditunggu ya. Dadah!